Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Umi sekalian, kembali lagi sama Umi Oktaviani. Jangan bosan-bosan ya, Umi Okta terus, Umi Okta lagi. Karena memang Umi banyaknya stay di kelas 1. Pelajaran PAI Umi, pelajaran TTK Umi, pelajaran terakhir juga Umi Okta. Semoga nggak bosan dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, biar kalian tambah semangat, Umi mau denger nih pagi-pagi kalian tepuk semangat yang meriah ya. Sebelum mulai pelajaran, ingat kan tepuk semangat yang Umi ajarin waktu Zoom kemarin ya. Iya, kita mulai ya. Semuanya ikutin Umi ya. Harus semangat, oke? Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat nih kalau cuman satu kali. Kita ulangin satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa semuanya. Semangat sekali ya pada pagi hari ini untuk mulai belajar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kalau biasanya kita sebelum kita sekolah di rumah, sekolahnya di Mutiara Azam, kita selalu membaca doa sebelum belajar setiap mau mulai pembelajaran ya. Nah, doanya gimana? Nanti Umi kasih tahu tata cara berdoa. Kalau pelajaran Umi ya, ada sedikit nyanyi-nyanyian ya. Gak apa-apa, biar kalian semangat ya. Coba ikutin Umi dan dengerin, boleh didengarkan dan diikutin nantinya ya. Jadi kalau berdoa kayak gini, pasang matanya ting tong, pasang telinganya oe oe, pasang mulutnya duduk yang rapi ya, tanganku ada 2, jarinya 5, kususun semuanya, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hubba rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, nanti juga setelah berdoa itu ada yang namanya say greeting. Jadi ada kapten yang bilang say greeting, semuanya langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru kita mulai pembelajarannya. Ini boleh dikeluarin buku PAI-nya, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Jadi buku atau disingkat dengan PAI dan BP. PAI dan BP. Oke, boleh kita lihat di bukunya. Boleh kita buka. Ini bab pertama ya, tentang kita belajar Al-Quran surah Al-Fatihah. Nah, siapa yang udah hafal Al-Fatihah? Hafal semua ya, pasti ya. Good, semuanya nanti dapat jempol 2 dari Umi plus dapat bintang 30 dari Umi karena sudah hafal surat Al-Fatihahnya. Gimana bacaan surat Al-Fatihah? Coba dibuka di halaman 4. Untuk yang halaman 3 itu nanti kita belajar saat pelajaran tahsin ya, bagaimana cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Sekarang kita belajar Al-Fatihah dulu di halaman 4 surah Al-Fatihah. Nah, kita lihat di situ mengenal surat Al-Fatihah. Kita baca lagi. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah tadi adalah surat keberapa? Ya, surat pertama
dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah itu memiliki 7 ayat. Memiliki berapa? Ya, 7 ayat. Nah, terus surat Al-Fatihah termasuk dalam surat Makkiyah. Surat apa? Surat Makkiyah karena surat Al-Fatihah turun di kota Mekah. Nah, siapa tahu kota Mekah? Ya, semuanya tahu ya, kota Mekah itu adalah tempat orang beribadah haji. Jadi di kota Mekah ya. Lanjut, surat Al-Fatihah juga disebut surat Ummul Kitab atau Ummul Al-Quran. Di dalamnya terkandung masalah akidah dan ibadah. Surat Al-Fatihah itu selalu kita baca saat kita sholat. Mau sholat fardu, sholat zuhur, subuh, asar, maghrib, isya, ataupun sholat sunnah ya. Nah, di sini kita baca sama-sama nih bacaan surat Al-Fatihah yang kedua. Sebelum membaca Al-Quran, kita harus membaca ta'awuz dan basmalah. Kenapa? Kita baca ta'awuz agar kita dijauhkan dari godaan syaitonir rajim, setan yang terkutuk. Jadi ketika kita melakukan perbuatan apapun, bahkan ketika kita mau membaca Al-Quran, setan tuh selalu membisikin kita. Bisikin apa? Bisikin suruh kita nggak usahlah baca Al-Quran, ngapain gitu ya. Jadi maka dari itu kita harus membaca ta'awuz dulu, karena arti ta'awuz itu aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, biar setannya pada lari ya. Dan basmalah. Kenapa harus baca basmalah? Kita harus baca dengan nama Allah, karena arti basmalah adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikut lafaz ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sudah menjelaskan tadi ya. Lanjut ke lafaz basmalah. Nah, di sini lafaz basmalah itu adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Jadi, kalau ditanya Umi, apa ayat pertama dari surat Al-Fatihah? Bukannya Alhamdulillahirabbil alamin, bukan itu, tapi bismillahnya yang ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama surat Al-Fatihah, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu adalah yang punya seluruh alam ini, seluruh dunia ini ya. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi yang paling pengasih, yang paling penyayang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya ada lagu yang kayak gini. Jadi ada lagu yang kayak gini. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah la ilaha illallah. Nah, jadi Allah itu Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Artinya sayangnya tuh gak ada yang bisa nandingin sayangnya Allah sama kita. Terus Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Mau dia yang ganteng, mau dia yang cantik, mau dia ahwat, mau dia ikhwan, mau dia kaya, mau dia miskin, Allah semua kasih tanpa pilih kasih ya. Lanjut lagi ayat 4. Ayat 4, Maliki Yaumiddin. Nah, yaitu yang
pemilik hari pembalasan. Jadi Allah itu adalah satu-satunya yang punya hari pembalasan, yang mempunyai hari pembalasan. Hari pembalasan itu gimana sih Umi? Nanti di akhirat nanti waktu kita kiamat, Allah akan membalas semua perbuatan kita yang ada di dunia. Kalau kita selama ini baik, nanti Allah kasihnya apa? Balasannya apa? Surga. Kalau kita penghafal Al-Quran, kalau kita rajin sholat, Allah kasih balasan dengan surga. Sebaliknya, kalau kita jahat, kalau kita lalai sama perintah Allah, Allah kasih balasan juga. Balasannya apa? Neraka, yang api-api banyak itu loh, yang dibakar-bakar itu. Terus, yang kelima, ihdinas syiratal mustaqim. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi nggak ada tempat lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pertolongan. Misalnya kalian mau apa, minta tolong apa, itu perginya kemana? Ke Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat tadi. Jadi nggak ada yang bisa membantu kita selain Allah. Misalnya nih, kan ada yang nanya, Umi kan saya sakit, yang bisa nolong saya dokter dong, Bu dokter dong, Pak dokter dong. Yang nyiptain dokter itu siapa? Balik lagi ke Allah kan. Yang membuat dokter itu bisa nyembuhin kalian siapa? Allah kan. Nah, jadi hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah juga kita meminta pertolongan. Yang keenam, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayatnya apa? Ihdinas syiratal mustaqim. Artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kita berdoa sama Allah semoga kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Jadi di sini kita jalan yang lurus, jalannya untuk menuju surga. Jadi jalannya itu dilalui dengan sholat, berbuat baik, dan segala macam yang baik ya, hal-hal yang baik. Nah, ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu artinya yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi kita memohon kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus. Itu adalah jalan orang yang sudah diberi nikmat kepada dari Allah, karena dia tadi apa? Dia rajin sholat, rajin ngaji, hafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Bukan jalan mereka yang Engkau murkai. Jadi bukan jalan yang Allah murkai. Itu apa aja? Jalan orang-orang yang sering berbuat jahat, sering mencuri, sering mengejek teman, dan tidak sholat, nggak mau ngaji, dan lain-lain sebagainya. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sesat tadi gimana ya? Sesat tadi ya yang kata Umi tadi, yang dia nggak mau sholat, dia nggak percaya kalau Allah itu Tuhan kita, dan lain sebagainya. Lanjut lagi, pesan-pesan pokok surah Al-Fatihah. Setiap melakukan sholat harus membaca surat Al-Fatihah. Ya, kita setiap sholat pasti harus membaca surat Al-Fatihah, ya kan? Mau sholat zuhur, subuh, asar, maghrib, isya, kita pasti baca surat Al-Fatihah. Nah, di sini ada lagu, ayo menyanyi, ayo kita semuanya menyanyi. Di sini ada lagu yang halaman 7. Halaman 7 itu ada menyanyi baca Al-Quran. Nah, kita lihat tuh ada di blok warna hijau ini loh. Ayo bernyanyi. Tarara. Sudah dilihat. Nah, jadi baca Al-Quran judul lagunya ya. Nada lagunya sama kayak di sini senang, di sana senang, tapi liriknya dirubah. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke. 1,
2, go. Di masjid baca, di rumah baca, di sekolah juga baca Quran. Sebelum sholat, setelah sholat, setiap waktu baca Al-Quran. La 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 la. Sekali lagi, di masjid baca, di rumah baca, di sekolah juga baca Quran. Sebelum sholat, setelah sholat, setiap waktu baca Al-Quran. La 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 la. Oke, selesai nyanyinya. Semoga semuanya bisa ngikutin dengan baik ya. Dan sekarang waktunya untuk kalian istirahat sebentar. Oke, pelajaran kita sudah habis tentang surat Al-Fatihah. Semoga semuanya udah ngerti ya, sudah paham penjelasan Umi ya. Amin. Sampai sini dulu ya anak-anak, kita belajar pelajaran hari ini. Semoga kalian semua happy, senang, dan semangat. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.